Selamat datang di Irung Tuntang Podcast. Yahoo! Kembali lagi bersama aku Naja yang akan membahas seputar aktivitas di alam. Dan tentunya untuk kali ini aku nggak bakal sendirian ya. Karena untuk menjalani hari-hari aja aku ini udah sendirian. Sedihnya. Dan untuk kesempatan kali ini aku bakalan ditemenin sama salah satu influencer hits Jogja nih. Yang kebetulan beliau ini kalau dilihat-lihat dari feeds di Instagramnya itu banyak banget ya postingan di alamnya. Dan nggak cuma di Jogja aja, tapi ada di alam di beberapa wilayah di Indonesia. Oke, langsung aja kita kita sambut Kak Yordanta. Hai. Selamat datang Kak Yordanta. Halo Kak Naja, terima kasih. Wih, gimana nih kabarnya Kak Yordanta nih? Alhamdulillah baik banget Kak Naja. Baik banget. Iya. Apakah habis ketemu sama gebetan kok baik banget? Wah, enggak. Ya baik, seneng aja. Oh, senang aja. Alhamdulillah senang ketemu aku ya Kak ya. Setiap hari sampai bosan Kak. Oh iya. Boleh. Oke, ngomong-ngomong habis liburan di mana nih Kak Danta? Terakhir belum, nggak jauh-jauh sih Kak, kan masih sibuk kuliah juga nih ya. Oh, iya. Jadi belum bisa jauh-jauh. Mungkin Oke. besok kalau udah libur nih. Langsung gas gitu ya? Gas aja kali Oke, ya. langsung gas. Kesibukannya apa nih Kak selain kuliah? Ya, ada kerja tapi juga nyambi. Liburan? Liburan. Betul. Oh, iya. Wah, sibuk banget ya. Kerja sambil liburan masih Ngonten, kuliah. ya. Oh, ngonten. Wah, luar biasa sekali. Oh ya, ngomong-ngomong nih Kak Danta, kita langsung masuk aja ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nanti juga boleh sambil minum sambil makan mau Terima kasih. Oke. Nih, untuk kalau dilihat-lihat nih Kak Danta. Kalau aku lihat dari feeds akun Instagramnya, Kak Yordanta ini tuh kan kebanyakan posting dengan latar belakang pemandangan alam yang nggak biasa itu dan yang bikin adem mata, karena kalau yang bikin adem hati kan dia ya. Waduh. Oke, nah itu tuh aku tuh mau tanya Kak Danta itu suka sama alam itu tuh karena emang udah lama emang suka atau itu tuh kalau main ke alam tuh karena suatu kekecewaan atau atau itu menjadi salah satu bagian dari pekerjaan Kak Danta sebagai influencer? Aku sendiri kenapa sering ke alam? Ya karena yang pertama menikmati ciptaan Tuhan juga ya. Masya Allah. Betul. Mensyukuri Betul. ciptaan Tuhan. Terus alam juga menurutku lebih bikin tenang juga. Oke. Ya kan, terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya yang disukain gitu. Berarti bukan karena tuntutan pekerjaan atau Nah dari situ muncullah bisa jadi pekerjaan gitu. hobi gitu ya, kesukaan, kesukaan jadi cuan jadi gitu. cuan. Luar biasa. Ngomong-ngomong untuk kalau untuk Kak Danta ini pernah kemana aja sih? Kalau untuk di Jogja dulu nih. Kalau Jogja ya ada beberapa tempat di Gunung Kidul, di mana? Di Merapi, Kulon Progo, Sleman. Kalau di luar Jogja di mana aja nih Kak? luar Jogja ya hampir 32 provinsi kayaknya udah. Wah, luar biasa banget. Boleh dong kapan-kapan ajak kita kali ya. Boleh, untuk ayo keliling. kemana? Tapi kenapa sih Kak harus alam gitu? Sebenarnya nggak harus ya, Oh, tapi harus. mungkin karena di Indonesia nih bagusnya kan di alam ya. Oh, Kalau betul. Indonesia sendiri Iya. itu kan kita juga melihat Indonesia alamnya nggak ada matinya juga gitu Betul. kan. Banyak ya. Banyak. Dari setiap pulau karena kan pasti ada punya Ciri khas wisata. masing-masing. Betul, misal kayak Jogja nanti kalau ke alam mungkin ya entah ke Tumpeng Menoreh Betul, atau bisa misal kayak jadi. kalau ke daerah Pulau Bali ya nanti di Bali kan banyak ya untuk Banyak alamnya. hidden gem juga yang bagus-bagus Nah, juga. betul. Aku lebih suka ke hidden gem sih Kak sebenarnya. Oh gitu. Yang emang natural juga gitu loh tanpa ada. Yang belum banyak manusia-manusia nyampah gitu. Ya banyak nggak apa-apa tapi yang jelas natural aja gitu, tidak Oh, ada iya. bangunan-bangunan yang buatan manusia yang Oke. tidak jelas itulah ya. Tidak jelas, betul. Berarti kita juga nggak jelas ya, karena kita manusia. Kalau untuk main gitu, untuk pergi-pergi, misal kayak entah di Jogja maupun di luar Jogja, itu bekal yang Kak Danta bawa tuh apa sih? Bekal apa nih?
Kalau bekal ya bawa uang. Iya, maksudnya di luar uang. Oh. Di luar uang ya Kak ya. Semisal entah semisal Kak Danta tuh nanti ada keperluan khusus, misal aku harus bawa botol aku nih atau apa gitu semisal. Ya biasanya bawa tas tuh isinya mineral, botol, lalu snack mungkin buat Snack. nyemil kalau lapar. Terus yang jelas bawa kamera Oh, itu atau wajib. HP, power bank karena kan di alam gitu kan. Berarti kalau semisal main ke alam itu Kak Danta itu bawa kamera sendiri ya? Nggak nyewa fotografer atau apa gitu? Biasanya sama teman kita saling support aja biasanya. Oh Saling iya, karena main ke alam itu juga butuh support ya. Kalau kita ibaratnya menjalin hubungan nggak dikasih support sama pasangan kita juga sedih ya Kak ya. Iya. Betul. Oke, berarti kalau pergi ke alam-alam itu tuh kebanyakan sama teman gitu ya? Apa pernah ngajak ada sendiri, keluarga gitu? lebih sering sama temen. Oh, sama teman. Yang Kalau- satu pemikiran gitulah. Oh, yang satu pemikiran, satu hobi Satu gitu ya hobi. mungkin. Oke. Ibaratnya yang apa ya namanya? Satu pemikiran, satu hobi. Kata lainnya tuh apa ya mungkin? Yang nyambung lah ya pokoknya. Tuh ya yang satu sejalan lah. Iya, sejalan. Karena kalau beda juga nanti susah ya. Bingung ya, satunya alam, ini sambil ngunyah saya. Nggak apa-apa, mau gue boleh Kak. Ini emang disediakan kok. Satu. Boleh Satunya santai. main ke alam, satunya main ke anak kota kan. Oh, iya terkadang sih. agak shock ya kalau Betul. aku main ke kota mungkin udah biasa, tapi nggak tahu ya kalau anak kota main ke alam takutnya. Tapi pernah nggak waktu kan itu kan sebuah hobi Kak Danta itu menjadi pekerjaan. Kan biasanya kalau pekerjaan kayak influencer gitu kan kayak collab gitu ya Kak ya. Ya. Nah, itu pernah nggak Kak Danta itu dapat teman yang dia tuh kayak sebelumnya anak kota tiba-tiba diajak ke alam-alam gitu? Banyak. Oh, banyak. Dan mereka itu reaksinya gimana Kak? Apakah mereka enjoy aja atau kadang mereka kayak kan kalau kadang ada beberapa orang nggak semua ya, kok kayak gini gitu. Ada ya tergantung orang masing-masing lagi mbak itu mbak. Terkadang ada yang ya enjoy aja kayak ya sudah namanya juga di alam gitu. Tapi ada juga yang kayak aduh nggak bisa nih gua kayak gini nih gitu. Nggak bisa nih misalnya toiletnya kayak gimana gitu dia kayak aduh nggak bisa nih gua gitu. Tuh ada beberapa ada. juga gitu. Ya. Karena mungkin belum kebiasaan kali ya Kak ya. Betul. Jadi ya apalagi kalau anak kota kan kalau di kota sama di alam kan beda ya kayak toilet aja nanti juga biasanya toilet duduk. Sedangkan kalau di alam kan ya apa adanya. Seadanya. Betul, iya seadanya betul seadanya gitu. Kalau untuk tempat menurut Kak Danta dari semua yang pernah Kak Danta kunjungin, tempat yang paling berkesan menurut Kak Danta tuh mana nih? Tempat yang paling berkesan aku datengin itu dan masih favoritku juga Favorit itu tetap Sumba. Sumba. Wah, Sumba. Itu Kak Danta kesana itu sendiri atau ada pekerjaan juga? Aku waktu itu sendiri kayak cuman main aja jalan-jalan. Sendiri nggak ada teman? Oh ada teman. Oh, tapi nggak ada keterikatan kerjaan. Enggak, waktu itu nggak ada, cuman ya pengen main ke sana karena ya Sumba kan sebagus itu ya masih natural, Iya, terus betul. belum ada tersentuh banyak orang juga dan ya kayak gitulah. Oke, ke Sumba. Kalau di sana itu yang menurut Kak Danta menarik tuh apanya di Sumba? Apakah adat budayanya atau mungkin yang lain gitu? Banyak banget yang menarik di sana mbak. Ada budayanya juga menarik, Betul. adat istiadat. Pokoknya kultur heritage-nya tuh bagus banget Mas Yan, terjaga. Iya. Terus hukum adatnya juga masih dilakukan, Kental ya gitu ya. masih Masih terus berjalan ya di masih sana terus ya. berjalan. Beda dengan yang kita ini ya kayak orang-orangnya kan kita kayak adat kita aja terkadang ada yang nggak tahu juga gitu loh. betul. Tapi di sana masih terjaga banget, masih dilestarikan juga. Oke. Karena mungkin kalau di sekitar kita mungkin karena juga udah banyak yang kayak udah mereka tuh kayak nggak mau kalah sama yang orang-orang yang ada di kota, jadi mereka lebih mementingkan aku nggak mau kalah sama mereka walaupun aku di desa, jadi ya itu hilang ya mungkin ya. Betul. Tapi ya sekarang ini sebenarnya ada aja gitu loh mbak untuk apanya itu misalnya
Orang kota main ke orang apa? kota main ke sebuah pulau gitu. Nah, Iya. dari pulau itu ini tuh nganu Mbak, apa tuh kayak ada bawaan perilaku dari kota tersebut gitu loh Mbak, terkadang Mbak. Iya. Oh, oke oke oke. Hmm. Perilaku dari kota gitu ya. Oke. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk pengalaman waktu Kak Danta main ke alam, pengalaman buruk atau pengalaman yang menurut Kak Danta unik itu ada nggak Kak? Ada banget. Kalau yang buruk, pengalaman buruk pasti ada, Iya. karena kita kan juga nggak tahu ya kondisi di sana gimana, lalu situasinya gimana, kita nyaman atau enggak, jadinya buruk di kita juga bisa jadi gitu loh Mbak. Terus tadi apa satu lagi? Pengalaman unik. Kalau pengalaman unik ada juga, banyak banget kalau kan karena setiap daerah ada keunikan masing-masing Betul. gitu ya Mbak, gitu. Kalau untuk pengalaman buruk kan kalau Kak Danta ke alam, buruknya kalau yang paling memorable menurut Kak Danta tuh yang kayak gimana? Misal yang paling teringat dari Kak Buruknya? Danta buruk, misal kayak Kak Danta main ke alam, tak itu perlakuan buruk dari warga lokalnya atau mungkin dari apa namanya atau mungkin dari Ya, itu sering Mbak, kayak ya sebutannya bisa jadi pungli ya. Oh ada pernah ketemu Kak? Tentu di setiap Oh, daerah pasti iya. ada, karena kita kan pendatang ya, terkadang Betul. kita nggak tahu gimananya seperti itu, dan akhirnya malah dipungli orang di Jogja sering kan Mbak itu juga. Betul, sempat viral ya waktu itu Iya. ya di daerah. Nggak cuma di Jogja doang, seluruh Indonesia mungkin ada aja oknum lah sebutannya ya, Iya, tapi oknum. tidak semuanya juga. Iya. Tapi kalau misal sebelum Kak Danta liburan atau main ke alam gitu, Kak Danta itu apakah riset-riset dulu, misal cari-cari tahu dulu nih, misal aku nanti kesini budgetnya berapa, nanti aku nginepnya di mana gitu-gitu. Tentu kita harus disiapin lah, Prepare walaupun ya. dadakan, tapi kita buat itinerary itu wajib. Kita mau kemana, dari jarak hotel terdekatnya tuh kemana aja, yang bisa dikunjungin apa aja, itu ya kita harus buat juga Mbak. Oke. Berapa hari, terus Iya. tiket pesawat juga terkadang ya. Kalau Itulah bikin kalau pusing paling lama sebenarnya. bikin pusing, tapi kan seneng nanti, ya Iya. nggak sih Kak? Pusing, uangnya habis cepet gitu. Oh iya, kan nanti kerja lagi nanti ada dapat uangnya kan dari situ kadang juga Amin. nanti dapat pemasukan, amin Iya. gitu ya. Kalau untuk apa tadi bahasa apa aku lupa ya ampun. Untuk paling lama liburan itu berapa hari? Paling lama tergantung kitanya mau liburan kemana dulu nih gitu. Kalau dari Kalau lagi slow dan misalnya itu harus nginep lama ya bisa jadi itu seminggu, tapi paling lama pernah 1 bulan trip itu pernah. bulan full itu trip. di satu pulau aja atau Satu pulau, tapi kita pindah-pindah tempat kan, pulaunya besar ya. Oke, besar. Di mana kalau boleh tahu Kak? Di Sulawesi. Oh, Sulawesi. Wah, Sulawesi luar biasa. Dari bawah sampai atas kita puterin. Itu liburan atau pekerjaan? Itu main-main aja. Kok main-main aja? Ya liburan sambil ngonten-ngontennya jadi pekerjaan ya. Cuan ya. Berarti kalau untuk seluruh pulau di Indonesia, Kak Danta sudah hampir semuanya ya? Atau Ya sudah hampir. berarti dari Sumatera, Jawa tentunya udah ya, Jawa, Ya. Bali, Bali, Kalimantan, Kalimantan. Belitung. Oh, Kalimantan udah. Dan Udah, Sulawesi, Papua? Maluku belum. Maluku belum. Papua belum. Papua belum. Tapi bawahnya Papua udah. Bawahnya Papua. NTT? NTT. Oh, NTT. NTT, NTB? NTT NTB sudah. Sudah semua. Kemana kalau ke NTT, NTB? NTB Lombok, Sumbawa. Sumbawa. Lalu kalau NTT udah ke mana? Sumba. Sumba iya, sama Sumbawa beda ya. Iya, Sumba sama Sumbawa. Iya. Karena beberapa mungkin ada yang Sumba sama Sumbawa kan. Iya, lalu ke perbatasan Timor Leste Indonesia. Oh, pernah juga? Pernah. Oh, luar biasa ya, pengalamannya udah banyak pol. Mungkin besok kita bisa kali ya kalau misalnya mau ke alam gitu, kita konsultasi dulu sama influencer Jogja yang hits ini gitu ya. Kalau untuk kan itu kan untuk apa namanya, kalau untuk liburan, main ke alam, jalan-jalan itu tentunya kan pasti ada budget ya Kak ya. Betul. Pasti menggunakan uang seperti yang disampaikan Kak Danta tadi, bekalnya pasti ada uang. Nah, untuk spend budget yang paling apa namanya, yang paling banyak
Itu untuk apa Kak? Waktu ke tempat-tempat tersebut? Spend budget untuk yang paling banyak ya, maksudnya yang mengeluarkan, yang paling nguras kantong ya. Kalau di Indonesia sendiri itu tiket pesawat ya Tiket. Mbak, Oh, untuk tiket iya. transportasinya. Betul. Karena kalau tiket pesawat ke Jogja aja lebih ke Jogja, ke wilayah di Indonesia aja lebih mahal daripada ke luar negeri ya Kak ya? Iya, Oke. sekarang masih kayak gitu. Tapi Kak Danta pernah nggak main ke alam-alam yang ada di luar negeri gitu? Pernah. Oh, udah pernah. Di mana, juga. Kak? Di Jepang Oh, pernah. di Jepang, wah luar biasa. Berarti udah go internasional ini Kak Danta. Luar biasa tepuk tangan. Kalau untuk ke Jepang itu juga apakah ada apa namanya keterkaitannya sama kerjaan apa emang liburan? Itu liburan aja. Luar biasa. Ya liburan-liburan karena hobi kali ya. Jadi tapi kalau ada kerjaan ya bisa jadi alhamdulillah. Gitu Ya, aja. semoga ya. Siapa tahu besok bisa selain Jepang gitu bisa keliling Eropa. Ya. Amin. Tapi kalau Kak Danta perbedaan antara Jepang sama Indonesia tuh apa sih Kak? Oh banyak banget perbedaannya Mbak. Misalkan alam Oh gitu menurut Kak iya. Danta Oh gitu. alamnya. Alamnya. Jepang kan 4 musim ya. Jadi mungkin alamnya akan berbeda dengan Indonesia tentunya. Tanamannya, bentuk apanya ya? Bentuk dari suasananya, cuaca iya. itu pasti beda gitu. Berarti waktu itu Kak Danta sebelum kesana itu berarti menyesuaikan dulu ya, memperkirakan dulu kira-kira di sana. Ya, musim ya kita apa, harus menyesuaikan karena Oh, takutnya gitu. ntar kita kalau misalnya datang di musim dingin kita nggak tahu di sana musim dingin iya, dengan bener outfit sih. summer kita yang ada beku Betul, ya, gitu kan. beku. Kayak hatinya dia yang beku. Iya nggak sih? Duh, berat. Dingin ya, dingin. Dingin. Tapi kalau untuk apa namanya kalau misal Kak Danta waktu ke Jepang itu ada kenalan teman yang di sana atau emang langsung ke sana aja? Langsung ke sana aja. Modal keyakinan diri sendiri aja gitu. Iya, iya. Wah. Tapi tetap kita harus cari tahu gimana ya transportnya Iya. di sana gimana, kita harus Iya. gimana gitu. Oke. Harus booking apa aja. Itu berapa lama Kak untuk di Jepangnya? Terakhir ke Jepang itu 14 hari, 13 hari karena kan 2 minggu ya kurang lebih. karena batas kunjungan kita di sana tuh kurang lebih 14 harian apa ya? 14 hari. Oke, 14 hari. Mungkin sekitar segitu. Terakhir ke sana ya. Kapan itu Kak? Terakhir ada tahun 2024. Oh, 2024 berarti kemarin. Tahun kemarin. Oh, ke Jepang kemarin. Wah, luar biasa. Berarti masih anget ya hitungannya. Betul. Masih anget ke Jepang. Oh, itu juga liburan juga. Liburan aja. Kak Alam Karena juga. aku ada ketertarikan khusus sama Jepang gitu loh. Oh, Jepang tuh udah kayak Jepang. ini gitu ya. Ada apa Enggak tuh? kotanya, enggak alam itu bagus semua gitu loh. Pedesaannya ini jadi kayak udah kayak Indonesia lah sebenarnya. Berarti Kak Danta nggak cuma sekali ya ke Jepang? Enggak cuma sekali. Itu kesana ke alamnya juga apa juga Ya, ke jalan-jalan alam ke semuanya. Kalau di sana apa ke alamnya yang Kak Danta kunjungin? Banyak sih Kak, Sungai. hutan, sungai, terus gunung, terus apa lagi ya, pantai juga ada tapi nggak sebagus Indonesia. Tetaplah Indonesia selalu di hati ya. Tapi ya beda negara, beda pulau, beda tempat, emang ada ciri khasnya Betul, masing-masing punya kan. keunikannya sendiri ya. Hmm, Kalau menurut Kak Danta yang unik apa dari Jepang? banyak yang unik Kak. Karena kan kalau tadi Kak Danta bilang di Indonesia kan alamnya tuh banyak gitu ya, suka. Nah kalau di Jepang tuh apakah Kak Danta suka sama masyarakatnya? Masyarakat yang ada Masyarakatnya di juga apa namanya? enak, baik. Baik. Oh welcome ya sama welcome turis-turis banget, itu. ramah-ramah, jujur, Kalau bersih, alamnya juga bersih, mereka teratur gitu. iya sih. Ya aku harap sih Indonesia bisa kayak gitu ya orang-orangnya Betul. ya. Kalau di sana di kayak kalau di Indonesia kan apa namanya kalau di hidden gem itu tuh kan biasanya ada pungli. Kalau di sana ada nggak Kak? Apakah Sana dari nggak awal? ada. Oh bersih. Nggak ada dong, berarti ya? bersih. Wah luar biasa. Semoga Indonesia bisa ya kayak gitu. Ya. Berarti itu kalau misalnya kita kayak masuk ke suatu Aku minum ya Mbak. Monggo boleh silahkan ke destinasi wisata gitu berarti kayak nanti di sana udah dikasih tahu ya dari awal misalnya nanti Kak Danta di sini nanti yang turisnya tuh bakalan apa namanya naik boat misalnya gitu terus nanti juga bakalan ada guide-nya itu udah berarti udah dikasih tahu dari awal untuk berapa biayanya seperti itu. Terkadang ada yang nggak tahu, terkadang ada yang tahu juga. Ya kita
tinggal spend gimana caranya aja Mbak. Iya. Oh. Terkadang untuk apa tuh kayak ya biasanya cari tahu dulu sih Mbak. Ini gimana nih kesana? Misal Iya. mau ke sebuah pulau gitu. Kita dari mana, harus naik apa, kemana, iya, iya. dari situ tuh jalan kemana lagi gitu. Iya. Ada rutenya lah. Kalau nggak tahu ya kita bisa tanya ke warga setempat juga sih. Gitu. Itu apakah bawa translator atau Ini yang di mana yang di Indonesia? Yang di Jepang. Oh yang di Jepang, kita pakai bahasa Inggris? Inggris tuh sebenarnya jarang di Jepang orang bisa bahasa Inggris. Terkadang kita pakai bahasa tubuh. Oh, bahasa tubuh. Ya sambil Luar nunjuk biasa. ini gitu Oh, kan. kayak bahasa isyarat gitu ya. Isyarat. Ya pokoknya sambil ngomong dikit-dikit. Dan terkadang pakai HP juga bisa Oh, iya. translate. Berarti komunikasi verbal dan non verbalnya ada banget ya? Kalau Iya di bisa- sana karena ya komunikasinya ya komunikasi itu Karena kan perbedaan bahasa juga Iya. ya, susah ya Kak ya. Dan nggak semua juga bisa bahasa Inggris. sambil nunjuk lah misalnya Heeh. mau beli Oh, makanan atau nunjukin gambar iya ya. gitu kan Oh, bisa Luar Ya, biasa, nggak apa-apa. berarti komunikasinya ada banget nih kalau misal ke luar negeri ya. Kalau misalnya kita nggak tahu bahasa yang kan. negara yang kita kunjungin gitu. yang utama kan komunikasi ya Betul. Komunikasi kuncinya. Bahkan sebuah hubungan kalau komunikasinya jelek itu juga nggak ada apa-apanya gitu ya. nah Aduh, ini kayaknya dari tadi baru sedih, kayaknya emang harus diajak liburan sih. Mungkin besok bisa ya kita rencanain bareng-bareng liburan kali ya biar kita refresh otak gitu. ayo ikut ya nanti aku ya Boleh nanti Join kita ya? kita undang Kak Danta juga ya sebagai pemandu kita karena kan Kak Danta oh jadi saya tergantinya gitu ya karena kita belum pernah tuh apa aja sih kalau liburan yang disiapin. Kalau untuk kayak persiapan liburan mungkin secara garis besar udah, tapi kalau kayak untuk detail-detail kan mungkin belum ya Kak ya. ya Oke, tadi ngomong-ngomong kan Kak Danta juga menyebutkan gunung. Nah, kalau membahas tentang gunung, Kak Danta sendiri ini pernah nggak sih naik gunung muncak gitu? pernah Nah, di Indo Pernah. juga? Apa di luar di Indo juga? juga Di mana tuh Kak? aku pertama kali naik gunung dan gunung itu lumayan juga tahun 2022 Covid berarti ya? ya pas Oh ya. pertama kali Pandemi. dibuka untuk ini untuk pendakian Iya. itu waktu itu aku masih di Bali stay-nya Oh, waktu itu berarti Kak Danta. jadi aku selama covid tuh pernah stay juga di Bali Oh, itu pekerjaan apa enggak Kak? karena Emang pengen stay aja karena mumpung nggak ada kegiatan waktu itu Pandemi kan ya, pandemi. nggak ada apa-apa. Terus cobalah aku main ke Bali waktu itu Nyaman. tapi nyaman Waduh. akhirnya saya stay lah di Bali selama ya kurang lebih 2 tahun 2 tahun. ya nah Wah. dari situ dari situ kita mulailah ini ekspor juga ke daerah-daerah Lombok tuh ada gunung namanya Rinjani lah ya, kemarin Ah, viral. Rinjani. Wah. Nah itu aku langsung diajakin temen aku untuk naik Rinjani waktu itu. Pertama kali Iya. langsung ke Rinjani. Iya. Luar biasa banget nih. Rinjani loh, Rinjani kan setahu aku tinggi ya gunungnya. Tinggi banget Apa namanya itu medannya itu juga terjal ya, enggak yang medannya terjal lumayan. Nah untuk aku yang pemula ini, aku di sana pakai ojek, Mbak. Ojek? Dari pos berapa ke pos berapa tuh bisa pakai ojek. Jadi Iya. kita akan terus untungnya ada porter juga. Jadi ya itu masih bisa lah untuk aman aku ya. pemula gitu lah Sebagai ya. pemula gitu. Tapi Mobil apa oke. namanya, untuk Mas Danta sendiri ngerasa sebuah tantangan atau kayaknya nggak bakal lagi deh gitu. Iya nggak Mas? Atau tertarik nih bahkan pengen nyoba ke beberapa gunung lagi atau udah cukup? Sebenarnya sampai situ aja? pengen beberapa gunung lagi gitu, tapi ntar dulu ya masih ini nih nunggu waktu slow-nya dulu nih Iya, ya. waktu sebenarnya. slow. Kan kalau kuliah tuh ada liburannya tuh Kak. Kenapa pernah nggak waktu kalau liburan kayak gitu biasanya Kak Danta memanfaatkan waktu libur kuliah itu dengan jalan-jalan ke alam atau gimana nih? Tergantung budget dan Oh, rencana dan iya. ajakan teman-teman Oh biasanya. berarti itu kalau kebanyakan Kak Danta waktu libur kuliah itu emang seperti itu atau gimana nih? Harus. Biasanya seperti itu ya. Kalau enggak nanti konten saya habis Mbak, nggak ada. Oh iya. Stok. Betul, nggak ada stok ya, karena kan dari situ Harus juga stok. lumayan menghasilkan pundi-pundi Betul. uang Ya buat jajan ngopi-ngopi kan lumayan ya Iya, Mbak. betul buat ngojek-ngojek ya kan. Nah. Betul banget ke Rinjani ya. Itu juga sama teman-teman yang ada di Bali. Sama teman-teman yang ada di Bali. Oh, yang di Bali. Itu Kebetulan teman-temannya juga dari Bali atau dari seluruh Indonesia? seluruh Indonesia. Wah, ada luar beberapa. biasa ya.
Jadi itu Bali mengumpulkan orang-orang ya. Berarti pemersatu bangsa. kumpulnya itu di Bali karena emang Bali itu luar biasa sih. Objek wisatanya juga banyak. Jadi Desa wisatanya juga ya. Bagus-bagus Banyak Bali ya. Bener. Aku baru pertama kali ke sana tuh waktu SMK aja Kak. Waktu SMA doang itu study tour dan rasanya tuh nagih Kak. Karena kan emang kayak kalau dilihat dari budaya, aku sukanya sama budayanya Iya. sih. Masih kental, tradisinya juga kulturalnya ada. masih bagus ya. Dan di sana juga walaupun kita ada banyak perbedaan gitu ya, walaupun kita mungkin sebut aja ya kita memiliki keyakinan yang berbeda, itu tuh mereka tetap saling menghormati kita. Betul. Sopan-sopan, ramah-ramah. Dan untuk kalau menurut aku untuk apa ya, kalau aku suka jajan ya, jadi kalau untuk jajanannya itu juga untuk sekelas Bali yang udah terkenal, mungkin Indonesia itu lebih terkenal Balinya, bukan Indonesianya. Iya. Nah itu murah menurut aku Kak. Masih watas Kan? wajar lah ya Enggak untuk yang makanannya. mentang-mentang, kan kadang ada ya di beberapa tempat ya di Indonesia pasti ada. Itu yang mentang-mentang lagi viral, wisatanya lagi rame, itu beberapa itu ada yang memanfaatkan hal tersebut untuk Menaikkan harga. Betul. seperti kan? Iya betul. Kalau untuk pengalaman naik gunung itu Kak Danta ngecamp atau Ya, pasti ngecamp kalau di sana pasti Oh, iya. beberapa hari karena itu jalannya lumayan jauh ya. Bisa seharian oh iya jalan kaki untuk sampai ke pos beberapa gitu ya. Jadi kita ngecamp. pasti ngecamp. Oke, pasti ngecamp. Itu waktu itu kan kalau beberapa belakangan ini aku dengerin podcast atau nonton di sosmed itu tuh kan ada banyak tuh cerita horor di gunung. Nah, Kak Danta ngalamin nggak itu? Aku sendiri nggak pernah ngalamin Alhamdulillah. hal-hal mistis gitu Nggak ya. minta Kayak ya. ya udah kita harus menghormati juga yang ada di Benar. sana. Kita jaga sikap juga salah satunya karena kita di tempat orang lain juga. Di mana seperti bumi itu. dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, betul. Berarti kalau Kita- di alam juga sama aja gitu ya Kak ya? Iya, ya kita harus menjaga tutur kata ini takutnya kan ya Iya. gitulah. Kalau semisal kayak tadi tuh di desa adat ya, di Iya. Sumba itu ada peraturan khusus nggak sih dari desa tersebut atau dari kepala desanya, kepala Ada sukunya? biasanya Ada. kita kalau main ke rumah adat, desa adat itu kita jangan asal duduk di sebuah batu atau Oh, duduk iya. di masuk ke rumah warga. Terkadang di rumah kan di sana tuh untuk ininya masih kepercayaan ya. Jadi terkadang itu jenazahnya masih disimpan di dalam rumah ya Mbak. Oh, Untuk iya. yang meninggal, keluarga yang meninggal itu masih disimpan di rumah dan makamnya itu dalam bentuk batu. Batu. Oh iya. Biasanya ditaruh di dalam batu. Nah, takutnya kalau misalnya duduk asal Iya, di betul. batu atau itu ternyata tuh makam. Oh, iya, Dan berarti- rumahnya tuh bisa jadi rumah yang kamu masukin itu rumah untuk menyimpan jenazah karena Oh. harus ditunggu gitu kan. Terkadang seperti itu. Oke. Iya ya, berarti emang kita harus tahu nih mana yang Iya, ya ngikutin aturan yang ada aja gitu Betul. dan ya sewajarnya aja. Berarti kalau untuk hampir seluruh pulau di Indonesia kan udah ya, Ya, udah hampir. dikunjungin, alhamdulillah hampir ya. Kalau untuk Kak Danta nih tempat yang ingin dikunjungi tapi belum terwujud dan itu kesananya pengen sama siapa tuh Kak? Ini di mana nih Indonesia? Jadi semisal Kak Danta atau- nih ada wishlist nih, semisal wah aku pengen Iya. kesini Ini kesini. di Indonesia atau di luar? Kalau di Indonesia dulu nih, di mana nih? Kalau di Indonesia ini aku pengen banget Mana nih? ke Raja Ampat. Oh belum pernah. Belum pernah. Aku kira malah udah pernah karena hampir Papua, kan seluruh- Raja Ampat di Papua. Oh Papua iya saya benar. belum. Aku kira udah pernah karena kan aku lihat dari itu juga ya, dari Kemarin seperti Instagramnya, itu ya. Instagramnya Mas Danta itu kan pernah ke Bajo. Aku kira sekalian itu. Oh enggak, Labuan Ternyata Bajo kan di NTT jauh dong. Iya, dengan ya Raja siapa Ampat. tahu gitu kan, siapa tahu kayak yang sebulan tadi langsung mengelilingi Sulawesi. Enggak. Oke, berarti pengen ke Raja Ampat ya? Iya. Yang lagi heboh itu ya Kak ya? Heboh apa Kak Danta? Tambang. Oke, nggak apa-apa. Jaga alam ya, jangan ditambang, jangan dirusak ya. Karena aku juga belum pernah ke sana, pengen nih. Iya kan, bagus. Walaupun cuma angan-angan, tapi kan semua berawal dari mimpi. Siapa tahu ya, nanti manifest itu pengen Raja Dari Ampat. mimpi dan Siapa tahu. ikhtiar. Nah, betul. Iya, kerja ya. Kalau tadi pengen ke Raja Ampat, kalau untuk ke luar Indonesia pengen kemana nih? Wishlist negara yang ingin dikunjungin banget nih gitu kan. Nah.
Ada 2. Mana tuh? Pertama Nepal, Nepal. yang kedua Korea Utara. Wih, kenapa Kak? Nepal tuh negaranya masih asri banget menurutku. Iya. Dengan negara yang tertutup juga menurutku, Iya. seperti Korea Utara, negara tertutup. Untuk kesana kita hanya ada beberapa maskapai juga, Iya. maksudnya untuk penerbangan ke sana, dan itu maskapainya sih dari Nepal sendiri Oh, iya. yang hanya bisa mendaratkan itu, yang mendarat di situ cuma bisa pilot tertentu doang gitu loh Mbak, karena Oh. dia tuh ada di negaranya di pegunungan gitu kan Mbak, jadi susah untuk mendaratnya gitu. Oh iya iya iya. Lalu di sana udaranya masih seger karena di sana tidak ada polusi sama sekali. Iya. Lalu tapi sayangnya di sana mahal. Oh mahal. Di sana visanya per hari. Oh per hari. Kalau biasanya kalau visa yang lain negara lain Biasanya per kunjungan. Ada yang per kunjungan, ada yang multiple, ada yang ini, ada yang 5 tahun. Oke. Nah kalau di sana visanya tuh per hari ya. konsepnya per hari, dan itu sehari itu bukannya 24 jam, 12 jam kalau nggak Oh salah. 12 jam, waduh. Mahalnya di situ, mahal di tiket pesawat ini. Sebenarnya itu wisata mahal ya. Iya. Saya juga bingung bisa ke sana apa enggak, semoga bisa. Semoga bisa, amin. Ikhtiar ya. Ikhtiar. Betul. Tapi yang jelas saya pengen ke sana. Semoga. Sama Korea Utara. Korea Utara kenapa? Karena saya ngefans banget sama Kim Jong Un. Waduh, Kim Jong Un. Boleh, Kim Jong Un. Pengen ketemu. Tapi Korea Utara bagus loh alamnya, saya Oh lihat. iya. Lihat di mana? Internet atau Kebetulan aku ada teman? Instagram Korea Utara punya Instagram. Oh iya, aku malah baru tahu. Ada ya. beberapa orang itu tuh membuat wisata. Konten, Tapi kita harus ke sana tuh ikut open trip ya. Tertarik gitu ya. Semoga Kayak bisnisnya tertarik nanti mengunjungi negara yang alamnya yang sedikit ditakuti beberapa negara juga. betul. Pengen ngerasain langsung di sana ya. Oke. Semoga tahun depan lah ya. Amin ya. Amin. Soalnya tergantung ini, kalau Korea Utara tuh tergantung ini Mbak, Apa? pembukaannya tuh. Pembukaan. Datang kunjungannya. Oh, ada itu waktu tertentunya ya? ada jadwal-jadwalnya tidak. Dan kita harus didampingi juga di sana. Jadi Oh, harus iya. ikut tour gitu, tidak asal masuk ke negara. Betul. tersebut. Mungkin kalau negara lain kan tinggal datang aja gitu Bisa. ya. Bisa. Terus kita Oke. bebas di sana. Dan di Korea Utara tuh nggak bebas. Oh nggak bebas. Oke. Tertutup berarti ya Kak ya. Oke. Kalau untuk Kak Danta nih ada pesan atau kesan gitu nggak? Nasihat-nasihat mungkin ya untuk teman-teman yang lagi dengerin kita nih gitu. Mungkin misal mereka lagi main ke alam, baru mau mencoba main ke alam, atau untuk mereka yang sudah main ke alam, ada nggak sih pesan-pesan untuk mereka? Ya, untuk pesannya dari aku tuh ya tetap kalau main ke alam dijaga alamnya, Oke. jangan dirusak, Betul. jangan asal coret-coret, ini menandai, ya Iya. pokoknya tetap biar menjadi alam yang seperti alam itulah gitu. Oke, nggak ditambang gitu ya betul kan salah Betul, satu menjaga salah alam. satunya itu buat teman-teman kita itu ya. Buat anak cucu kita besok ya, siapa tahu kan juga pengen kesana masih, kalau misal masih asri, masih Bagus, terjaga, iya. tidak ada pembangunan apa-apa kan bagus. Betul, sayang sekali ya kalau misal udah banyak. Harus hancur kan. Iya, sayang banget karena kan ciptaan Tuhan harus dinikmati ya, seperti kata Kak Danta. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong nih, kita udah beberapa menit ya ngobrol-ngobrol asik bareng Kak Danta. Seru banget ya, seru banget ngobrol-ngobrol seputar alam nih, seputar alam yang nggak cuma ada di Jogja aja, nggak cuma di Indonesia aja, karena Kak Danta ternyata juga pernah main ke alam yang ada di Jepang ya Kak ya. Dan semoga nanti untuk wishlistnya Kak Danta tadi, misal mau ke Nepal, ke Korea, itu segera terwujud segera ya Kak ya. Amin. Siapa tahu Ayo nanti mau ikut, ada yang mau ikut nih. siapa yang mau ikut nih? Boleh. Nanti kita ikhtiar dulu ya, kita kerja dulu. Jadi kan kita open trip kali ya. Boleh, nanti targetnya Mas Danta ya. boleh. Terima kasih ya Kak Danta yang sudah meluangkan Iya, waktunya di tengah kesibukannya sama-sama. ini. Semoga semuanya dipelancar dan juga semuanya juga bisa terwujud. Sehat selalu ya Kak Danta ya, Sehat bahagia selalu selalu. juga. Oke. Terima kasih juga ya untuk teman-teman yang udah mau dengerin podcast kita. Semoga kalian bahagia selalu ya, walaupun nggak sama dia, tapi kita juga harus membahagiakan diri sendiri. Aduh. Oke, sampai jumpa lagi di next episode dari Irung Tuntang Podcast. Ya. Yahoo.